Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Ali Wardana, NPM 220120104446. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah tugas ETS dari Bapak Nurkolis, di mana nanti saya disuruh membuat penelitian yang nanti penelitian itu dilanjut atau melalui aplikasi SPSS. Jadi untuk penelitian saya di sini menggunakan judul pengaruh harga, kemudahan penggunaan aplikasi, dan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen pengguna Shopee. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan aktivitas belanja online di Indonesia. Salah satunya platform e-commerce yang paling populer adalah Shopee, dikarenakan menawarkan kemudahan aplikasi, harga yang kompetitif, serta berbagai promo yang menarik. Namun persaingan yang semakin ketat antar marketplace menuntut Shopee untuk menjaga loyalitas konsumennya. Loyalitas konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya harga, kemudahan penggunaan aplikasi, dan kepercayaan terhadap platform. Harga yang terjangkau dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian berulang atau berkelanjutan. Kemudian yaitu kemudahan pengguna aplikasi juga memberikan pengalaman belanja yang nyaman, sedangkan kepercayaan menjadi dasar penting dalam menjaga hubungan jangka panjang antar konsumen dan platform itu atau Shopee. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kemudahan penggunaan aplikasi, dan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen pengguna Shopee, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang paling berperan dan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitiannya. Sebelum saya melanjut, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan data-data. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Google Form, di mana yang bertujuan untuk memberikan kuesioner terhadap responden, dan data-data atau hasil-hasil jawaban dari responden tersebut nanti akan sebagai bahan penelitian saya. Dan jumlah responden saya di sini ada 30 yang nanti saya akan jelaskan nanti di aplikasi SPSS. Kembali lagi ke tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan atau materi yang saya akan bahas nanti. Yang pertama, untuk satunya, harga atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. H2, kemudahan pengguna aplikasi atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen atau Y. H3, kepercayaan atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. H4, harga, pengguna aplikasi, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Untuk yang pertama, masuk ke SPSS, kemudian tekan file, import data, Excel, karena data saya sudah saya masukkan ke Excel, jadi saya pilih Excel, kemudian pilih filenya, tekan open, tekan OK. Kita tunggu bentar. Oke, sudah masuk. Sebelum itu saya hapus dulu.
Tapi kalau lewat sini lebih enak, nggak perlu manual, jadi sudah langsung masuk atau otomatis. Oke, sudah. Ini ganti scale. Oke. Baik, untuk yang pertama yaitu uji validitas tadi yang sudah saya masukkan ke PPT saya biar enak. Yang pertama yaitu uji validitas. Pertama pilih analisis, kemudian correlate. Di sini kita ambil bivariate. Ini dimasukkan semua dari X1, pilih 1, X2, X2, X3, 4, X1. Tekan OK. Oke, sudah masuk. Kita lakukan lagi sampai 4 atau sampai Y. Ini kita reset dulu. Oke, sudah masuk. Analisis, correlate, bivariate. Kita reset lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan lagi. Tekan OK. Oke, sudah masuk. Lanjut terakhir. Bivariate. Kita tekan reset. Y1, Y2, Y3, Y4, Y. Kita masukkan, lalu tekan OK. Oke, hasil sudah ketemu. Dari X1, X2, X3, Y. Untuk penjelasannya di sini, untuk hasil analisis ini atau hasil analisis validitas ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada X1, X2, X3 dan juga Y memiliki nilai sigma kurang dari 5. Dari ini sigma kurang dari 5, yang ini ya, yang ada tanda kurang dari ini. Semuanya kurang dari 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner ini memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total variabelnya masing-masing. Dengan demikian seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Ini untuk yang pertama, uji validitas. Lanjut untuk yang kedua yaitu uji reliabilitas. Untuk caranya yaitu kembali ke SPSS, kemudian kita pilih analis, kemudian pilih scale. Oke. Ini dimasukkan itemnya yaitu untuk yang bercabang-cabang ini ya, yang X1, X1, X2, X2, X1, X3 dimasukkan lagi, dimasukkan lagi, dimasukkan X1 nya, X2, X3, X4 dimasukkan ke ini. Lalu tekan OK. Nah, untuk reliabilitasnya di sini menunjukkan itemnya ada 16 dan core bug alphanya
titik 874 atau di mana hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa nilai korbannya yang tadi dengan jumlah yang 16, nilai ini berada di atas batas minimum yang umum digunakan, yaitu 0,70. yang ini ya, 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan reliable, artinya setiap item pertanyaan dalam kuesioner ini dalam mengukur variabel. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu uji normalitas yang ketiga. Jadi kita kembali ke SPSS, kita pilih analis lagi, kemudian kita pilih regresi, terus linear. Kemudian kita masukkan Y1 ke independen, Y2 ke independen, X3 ke independen. Untuk Y nya kita masukkan ke dependen. Kemudian kita pilih plus, kita bintang, continue, tekan OK. Oke, sudah muncul. Nah, ini ada titik-titik ini. Untuk penjelasannya yaitu pada hasil analisis ini menunjukkan titik-titik residual menyebar mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat simpan bahwa data residual berdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi ini terpenuhi. Jadi untuk uji normalitasnya ini layak ya, atau normal, tidak ada masalah. Lanjut yang berikutnya yaitu uji multikolinialitas. Untuk caranya kembali ke ini, pilih analis, pilih regresi linear, kita ke statistik, kemudian kita pilih covariance matrix dan collinearity. Susah. Continue, tekan OK. Nah, ini yang koefisien ini. Oke, 5756. Untuk penjelasannya yaitu di sini jadi berdasarkan tabel koefisien ini diperoleh nilai toleransi untuk variabel X1, X2, X3 masing-masing sebesar 0.50,506.994. Nilai ini semuanya lebih besar dari batas minimal 0,10. Sementara itu untuk nilai variance inflation factor atau FIF nya untuk X1 1.971, 1.975 dan 1.006, di mana nilai ini berada jauh di bawah batas maksimal yaitu 10.0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak ditemukan gejala multikolinialitas, sehingga variabel independen layak digunakan sebagai modelnya. Jadi di sini tidak ada permasalahan dan layak ya. Lanjut yaitu uji heteroskedastisitas.
Lanjut kembali ke SPSS, kita pilih analis, kemudian regresi, kita pilih linear kembali, kemudian ke clutch. Nah, di sini zip break-nya kita masukkan X, S break-nya kita masukkan Y. Tekan continue, tekan OK. Nah, untuk titik-titik ini, untuk penjelasannya yaitu pada hasil analisis ini menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Jadi secara acak ya, ada yang bawah, ada yang atas, ada yang di 1, ada 2, ada di 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas atau bisa disebut aman. Kemudian untuk uji P, uji parsial, ini untuk yang tadi ya, jadi kita nggak perlu melakukan cara lagi. Ini yang sudah kita lakukan tadi, ini ya, yang covariance. Untuk penjelasannya yaitu untuk hasil uji T menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,480, jadi lebih besar dari 0,05 atau batas umumnya. Ini ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pengguna Shopee atau Y-nya. Sementara itu untuk variabel kemudahan penggunaan atau X2 memiliki nilai signifikan 0,001 yang kurang dari 0,05. Dengan demikian koefisien ini positif ya. Ini ya yang bagian X2, koefisien positif sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pengguna Shopee atau Y. Jadi X2 ini berpengaruh positif terhadap Y-nya. Untuk yang ketiga yaitu begitu juga dengan variabel ini yang memiliki nilai signifikasi 0,615, di mana dapat disimpulkan bahwa untuk X3 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengguna Shopee atau Y-nya. Lanjut untuk uji simultan. Untuk caranya kita tidak perlu mengulangi lagi karena kita sudah bikin ya. Nah, ini untuk ANOVA, untuk penjelasannya yaitu hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung 11,315. Dengan demikian signifikasi sebesar 0,01 ini ya, signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau batasnya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga X1, kemudian penggunaan aplikasi X2, kepercayaan X3 secara simultan atau secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini yang digunakan layak untuk menjelaskan antara hubungan variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga yaitu uji koefisiensi determinasi.
Sama juga kita nggak perlu mengulangi caranya karena kita sudah selesai. Nah ini ya untuk model Sumeri B. Untuk penjelasannya yaitu berdasarkan tabel Sumeri ini diperoleh nilai R square sebesar ini ya, nilai R square 0,566. Hal ini menunjukkan bahwa harga X1, X2, X3 secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi tarif variabel loyalitas konsumen atau Y sebesar 56,6, sedangkan sisanya sebesar 43,4%. Dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penilaian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi dependentnya. Oke, terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis data yang telah saya lakukan dapat menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat, yaitu data distribusi normal, tidak ditemukan baca multikolonialitas, serta tidak terjadi heterosivitas. Secara parsial, variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas terhadap konsumen Y, sedangkan variabel kemudahan atau X2 dan X3-nya untuk X2 berpengaruh positif, untuk X3-nya tidak berpengaruh positif. Dengan artian semakin mudah aplikasi digunakan dan semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap Shopee, maka semakin besar pula loyalitas pengguna terhadap platform tersebut. Secara simultan, ketiga variabel independen yaitu harga, kemudahan aplikasi, dan kepercayaan berpengaruh secara simultan. Ketiga variabel ini yaitu berpengaruh signifikan terhadap konsumen loyalitas dengan nilai R square yaitu 0,55. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variabel loyalitas konsumen sebesar 56,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan penggunaan aplikasi serta penguatan kepercayaan pengguna menjadi strategi yang paling efektif bagi Shopee untuk meningkatkan loyalitas konsumennya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.